Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil ulama wal masyayikh hafizakumullah, yang mewakili Gubernur Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Bupati Malang, sahabat saya lama ini, beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang, pengurus Yayasan Unisma, para sesepuh senior Unisma, sahabat saya Azizi wa Rahimi wa Habibi, Rektor Unisma Profesor Dr. Mashkuri, dan para wakil rektor, para dekan, para ketua jurusan, para guru besar, para dosen, para pengurus pimpinan Unisma, Sivitas Akademika, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya atas nama seluruh warga Nahdliyin mengucapkan alfi mabruk, barakallahu lakum jami'an, wa ya'khudh bi aidikum lima fihi shalah wal khair wan najah, atas terselenggaranya Desnatalis yang ke-40 atau lustrum ke-8 Unisma menuju perangkat Unisma mencapai mustawal alami, world class atau mustawal alami, level internasional. Insya Allah selama kita solid dan kita berusaha, pasti Allah akan memudahkan jalan itu. Pasti itu, kita yakin. Sekarang saja yang kita lihat betapa pesatnya kemajuan Unisma, jauh ketika saya masih sering kesini tahun 2000-an, banyak sekali baik itu bangunan maupun kualitas yang dicapai, banyak sekali yang saya tidak mengalami. Dulu masih sederhana, sekarang sudah luar biasa berkat kerja keras Pak Rektor dan teman-temannya. Ini namanya himmah. Manusia itu mempunyai dua hawa nafsu. Satu namanya nafsu ghadabiyah, nafsu ambisius. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, harus jadi gubernur. Itu nafsu ghadabiyah, harus jadi rektor. Tapi kalau dengan niat baik, cara yang baik, tujuan yang baik, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya himmah, cita-cita. Bukan lagi nafsu ghadabiyah, tapi himmah, cita-cita. Rasulullah seorang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad itu qaimun lillah, tegak berdiri dari Allah, dan dzu himamin, orang yang mempunyai himmah besar. Jadi kesuksesan ini adalah hasil dari himmah para pengurus yayasan, terutama rektornya dan para wakil rektor, semuanya mempunyai himmah yang besar. Insya Allah teruskan himmah itu, akan mencapai semuanya cita-cita. Jadi bukan nafsu lagi namanya, kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah apa? Saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi konglomerat, harus banyak uangnya, harus hidup enak. Itu nafsu syahwatiyah namanya. Istri cantik, mobil banyak, uang banyak. Kalau niatnya baik, caranya benar,
tujuannya baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Azimah, azaim kalau mau dipluralkan. Azimah itu apa? Cita-cita yang menginginkan kita menjadi orang yang hidup enak, hidup nyaman, hidup sejahtera. Itu namanya azimah. Hanya kalau bahasa Indonesia semuanya cita-cita. Indonesianya semua cita-cita. Arabnya beda. Kalau di bidang kedudukan namanya himmah. Kalau di bidang kekayaan namanya azimah. Lah, mari kita orang NU harus kaya. Orang NU tidak boleh miskin. Harus kaya. Jangan kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh orang itu saja. Orang segelintir itu saja, kita semua tahulah. Naga 9 atau apalah, 9 naga dan lain-lain. Orang kaya nomor 1 Jarum. Uangnya 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun. Piro ibu? Hitungin dewe lah. Nomor 2 Sinarmas. 35 miliar dolar. Nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 6. Orang NU nggak ada. Saya lihat orang NU nggak ada. Karena nggak ada nama Dulkahar, Jumadi, Solikin nggak ada. Biasa orang NU itu namanya Dulkahar, Dulkipli, Jumadi, Solikin, Madrais. Nggak ada tuh yang kaya. Orang NU harus kaya, azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kekayaan ini kecil. Dunia ini kecil. Bagi orang yang berjiwa besar. Harta ini kecil. Bagi yang berjiwa besar. Tapi bagi orang yang azimahnya kecil, kropos, krempeng, dikira sulit mencari kekayaan ini. Sulit menjadi orang kaya. Kenapa? Azimahnya kecil. Jiwanya kropos, krempeng, kerdil. Tapi kalau azimahnya besar, mari kita bangun azimah kita yang besar. Insya Allah kita akan diberikan jalan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Tidak kalah dengan yang lain. Kita ini harus kaya. Semuanya pakai uang kita ini. Apakah, nah ini kebanyakan para mubaligh itu salah menggambarkan Nabi Muhammad itu orang miskin. Salah. Memang Nabi pernah kelaparan waktu bikin Khandaq, bikin apa? Parit, perang Khandaq itu loh. Itu kelaparan, gak ada makanan, sampai perutnya diganjel batu. Itu kejadian sekali tok itu. Bukan seterusnya Nabi lapar, enggak. Nabi sejahtera, pas, cukup, tidak kaya raya, tidak, tapi tidak miskin. Istrinya 9, dinafkahi semua. Kalau Nabi nggak menafkahi istrinya dosa. 9 dinafkahi semua, cukup Nabi itu. Kaya raya tidak mau kaya raya. Tapi tidak miskin, salah. Kalau ada kiai mubaligh menggambarkan Nabi itu ketoke miskin, serba kekurangan, itu salah. Nabi cukup. Orang yang cukup. Nah, Sayyidina Utsman kaya. Pernah mensedekahkan logistik yang diangkut 700 onta. Disedekahkan. Padahal tengkulak siap untuk memberi keuntungan 3 kali lipat. Gak mau disedekahkan. Orang kaya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Pernah akan menwakafkan seluruh hartanya. Kata Nabi, jangan, 1/3 saja. Karena 1/3 hartamu sudah banyak. Kalau 1/3-nya 3 triliun kan sudah 1 triliun. 1/3-nya kita 3 juta baru 1 juta. 1/3-nya hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah banyak. Cukup 1/3 saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaya. Orang Baghdad beli tanah di Mesir. Diwakafkan untuk penduduk yang miskin di sekitar kuburannya Imam Syafi'i yang namanya daerah Fustot. Sampai sekarang masih ada. Rumah susun itu tanahnya wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sebelahnya
kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustat. Syekh Abdul Hasan Asyadzili kaya. Muridnya ditanggung, dijamin muridnya. Bukan muridnya yang malah nanggung gurunya, bukan. Kebalik itu. Kiainya yang nanggung muridnya. Itu Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Jadi kita himmah harus besar kalau kita ingin menang. Bila perlu tahun 24 presiden NU. Itu jangan cukup wapres. Bila perlu kita kuasai negara ini. Harus tahun 24. Mari kita bersaing dengan gentle. Bukan dengan merampok atau begal, bukan. Dengan gentle. Kita adalah satria. Bersaing dengan transparan dan kekuatan kita yang kita miliki. Itu himmahnya besar. Nah, azimahnya juga harus besar. Kalau himmahnya kecil, tidak akan sukses perjuangan. Nabi Muhammad himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, para wali songo himmahnya besar. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri, orang-orang yang himmahnya besar. Almarhum Pak Tolha Hasan, Kiai Usman, ya, Usman Mansur, orang-orang yang himmahnya besar sampai melahirkan Unisma seperti ini. Gak mungkin menjadi besar gini kalau bukan dari orang yang himmahnya besar. Oleh karena itu, mari himmah dan azimah kita yang besar. Ringkasnya begini, sedikit lagi. Manusia ini menerima 2 amanah dari Allah. 2 amanah. Amanah pertama dari langit. Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit, sakral. Apa itu? Agama. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Selesai. Bagi orang NU, selesai sudah. Akidahnya Imam Asy'ari, syariahnya Imam Syafi'i, dah selesai. Gak usah diperdalam sudah. Yang memperdalam, yang jurusannya saja. Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, silakan memperdalam itu. Bisa diterima ya? Saya ulangi supaya bisa mantap. Amanah pertama dari langit. Ilahiyah, muqaddasah, sakral. Namanya agama. Agama 2. Akidah, rukun iman. Syariah, rukun Islam. Sudah selesai bagi orang NU. Akidahnya ikut Asy'ari, syariahnya ikut Syafi'i. Dah, tinggal ngelakoni saja udah. Gak usah diperdalam. Yang memperdalam itu yang jurusannya, yang mau jadi kiai. Usuluddin, syariah, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ya silakan memperdalam. Kalau bagi yang umum, fakultas umum, jangan diperdalam. Dosen agama di fakultas umum jangan memperdalam menyampaikan akidah syariah. Itu bibitnya radikal. Itu yang menyebabkan radikal. Yang disampaikan pada fakultas teknik, fakultas hukum, kedokteran, kafir, Islam, surga, neraka. Wah. Yang mendalami itu hanya fakultas usuluddin, syariah, dakwah, jurusan tafsir, jurusan hadis. Itu boleh memperdalam. Kalau jurusan teknik, kedokteran, hukum, komputer, apalagi jurusan umum lah, ekonomi, nggak usah memperdalam akidah syariah. Nah, udah paham? Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah dari Allah yang bersifat profan, bersifat kreativitas. Yaitu ada dua. Kalau berhubungan dengan culture, scientific, nama Arabnya thaqafah. Mari kita dituntut agar kita membangun peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan. Islam pernah 800 tahun memegang peran kemajuan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan lain-lain. 800 tahun Islam pernah maju memegang peradaban kemajuan teknologi dan kedokteran. Pertama kali ada rumah sakit di Baghdad. Dokternya orang non-muslim. Namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuk. Rumah sakitnya namanya bukan Mustashfa, bukan. Itu bahasa Arab itu. Bahasa Persi. Bimaristan. Itu artinya apa? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menghargai bahasa Persi. Ini seperti Islam Nusantara ini. Islam Nusantara. Tidak semua harus Arab semua, tidak.
silakan bahasa Jawa, bahasa Sanskerta diabadikan nggak apa-apa. Seperti Abu Ja'far Al-Mansur memberi nama rumah sakitnya bukan Al-Mustasfa, itu bahasa Arab itu rumah sakit, enggak. Bahasa Persia, Bimaristan. Kenapa? Karena yang mendirikan dokternya dokter Persia, namanya Jirjis bin Bahtiasho. Begitu pula di kita Indonesia ini, Unisma misalkan ngasih nama apalah, ngasih nama perpustakaan atau ngasih nama, nggak usah Arab semua, nggak usah. Nama Indonesia aja, Jawa aja, Jawa nggak apa-apa. Iya, ini Nusantara namanya. Dah, namanya thaqafah itu namanya. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah namanya hadharah. Apa? Hadharah itu apa? Kemajuan di bidang welfare, ekonomi. Jadi kalau thaqafah di bidang scientific, di bidang culture. Kalau hadharah di bidang welfare. Maka kita tidak boleh ketinggalan di dua bidang ini. Thaqafah dan hadharah. Dan ini yang sampai hari kiamat gak akan selesai. Kemajuan di bidang thaqafah, di bidang hadharah gak akan selesai sampai hari kiamat. Tidak boleh ketinggalan. Tadi sambutannya Wapres tadi, tidak boleh ketinggalan. Kita hidup di era revolusi 4.0. Tidak boleh kita kalah, tidak boleh kita mundur ke belakang. Itu namanya thaqafah namanya. Tidak boleh kita miskin, tidak boleh kita bikin proposal kemana-mana. Itu namanya hadharahnya mundur namanya. Kita harus mandiri. Namanya hadharahnya kita maju. Nah, disinilah perlunya kita membuka intelektual agar generasi NU ke depan memahami itu semua. Islam bukan hanya ibadah, Islam bukan hanya akidah, Islam bukan hanya sholat baca Quran, Islam bukan hanya istighotsah, Islam adalah juga di samping akidah syariah, thaqafah dan hadharah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadharah. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja, tapi Islam juga agama peradaban, kemajuan, ilmu pengetahuan, intelektual. Puncaknya Islam adalah dinul insaniyah, agama kemanusiaan. Martabat bangsa itu dari budayanya, bukan agamanya. Sekali lagi saya katakan, martabat bangsa itu dari budayanya, bukan agamanya. Kalau nggak percaya saya buktikan. Timur Tengah, orang Arab, agamanya bagus. Islam, tauhid, syariah, sholat, baca Quran. Kenapa kok rendah banget sekarang dipandang oleh dunia internasional? Kok rendah? Budayanya yang hancur. Kenapa? Jepang, Korea, New Zealand, Swedia, mana lagi, Swiss, agamanya salah, udahlah gitulah. Mohon maaf, agamanya salah, udahlah. Gak karu-karuan agamanya. Tapi kok terhormat, martabat, budayanya yang maju. Jadi yang memajukan atau nilai bangsa ini kemajuan budaya, bukan kemajuan agama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu bermartabat, umat itu dilihat dari budayanya. Kalau budayanya tinggi, martabat umat tinggi. Kalau budayanya rendah, martabat umat itu rendah. Nah, kita ini ketinggalan di bidang budaya. Agama kita baik, Islam, tauhid, Quran, Nabi Muhammad, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Tapi budaya kita masih ketinggalan. Apalagi Arab, agamanya benar, Islam, akidah, tauhid, rukun Islamnya benar. Tapi perang saudara 40 tahun sudah sesama Islam. Yang korban sudah 1,5 juta orang yang mati. Masjid dibom, lagi sholat dibom, rumah sakit dibom, sekolah dibom. Itu Timur Tengah itu. Budayanya hancur itu. Bukan agamanya, bukan. Agamanya baik masih, budayanya. Oleh karena itu Unisma harus menjadi benteng budaya. Secara umum NU adalah benteng budaya. NU adalah hisnul thaqafah wal hadharah. Insya Allah saya akan memposisikan diri ya selama saya jadi ketua umum PBNU, tapi nanti ada batasnya, leren-leren, ora terus-terus ora.
ada lernya lah. Saya akan membangun keseimbangan. Pemerintah baik saya dukung. 212 saya serang. Saya membela Pak Jokowi. Tapi pemerintah merugikan rakyat, saya lawan. Impor beras 1 juta ton saya tolak. Undang-undang miras saya tolak. Padahal baru saja diberi, NU baru saja diberi 10 hektar tanah di Sentul. Begitu baru dikasih tanah, langsung ada undang-undang miras. Saya tolak. Kata orang, itu nanti kalau diminta lagi gimana? Ambil. Kalau 10 hektar diminta lagi, ambil. Orang patean. Undang-undang miras kok dilegalkan dulu. Orang legal sudah mati dengan oplosan, sudah berapa ratus korban mati minum oplosan. Apalagi ada legalitasnya. Saya tolak. Alhamdulillah Presiden Jokowi mencabut. Full day school, sekolah 5 hari, saya tolak. Alhamdulillah dicabut. Pokoknya itu namanya keseimbangan namanya. Jadi saya ini oposisi ya bukan, koalisi ya bukan. Apa? Advokasi namanya. NU ini. Oposisi nyerang pemerintah tidak. Tidak selamanya maksudnya. Kalau hal yang tidak setuju saya serang. Koalisi belain terus? Tidak. Kalau benar saya belain, kalau benar. Tapi saya letakkan NU ini di tengah-tengah sebagai advokasi kebenaran, advokasi hak rakyat. Yang akan membahayakan rakyat saya tolak dari manapun datangnya. Omnibus Law, sebelum ada perbaikan saya serang, saya kritik keras. Sekarang sudah ada perbaikan alhamdulillah. Tadinya akan merugikan petani, akan merugikan pekerja itu tadinya itu. Tanpa dikontrol oleh siapapun. Alhamdulillah sekarang ada perbaikan. Itulah yang kita harapkan NU menjadi penyeimbang insya Allah. Mudah-mudahan Unisma mendapatkan kekuatan lahir batin. Mendapatkan ridho Allah. Taufik min Allah wa ri'ayah. Insya Allah bi'auni wa taufiqih. Unisma akan selalu taqaddum wa tatawur wa izdihar. Maju, berkembang dan jaya insya Allah. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal wa tanfariju bil kurab wa tuqadda bil hawaij wa tunabu wa husnul khatim istasqal ghamam biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli hadin fasmi'atu kull ma'lumin lak ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aghithna wal muslimin la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ila ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u si'ati illa anta wala haula wala quwwata illa billah la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah وأن تحفظنا وإياهم من المحن والفتن والأمراض والأسقام والبلايا والشد والزلازل وأن تجعلنا فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا كن من حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا بالمقاصد الدنيا والآخرة إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لأنسمة قلوب المخلوقات سخر نهضة العلماء قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات
وعطف قلوب العالمين بسرهم علينا والإسلام قبول بالسلامات. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر، رب يتنا بالخير وليتلطف ولا يشعر بكم أحدا، ذلك من خشى ربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد بالأمي والحمد لله رب العالمين. والله لكم الطريق والسلام